Saya demam nih, apa yang bisa saya lakukan dengan dia ini? Udah berapa hari demam, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan kepada anak saya? Halo, masih bersama saya, Tips Hidup Sehat. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang demam pada anak. Mengapa saya tertarik membahas tentang ini? Karena kebanyakan kasus di lingkungan kita masih banyak tidak mengetahui mengapa sih anak-anak bisa demam, bagaimana penanganannya. Pertama yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri. Baik, untuk kali ini biar kita bahas bersama dengan saya supaya kita bisa terbantu dalam supaya kita selalu mewaspadai jikalau anak mengalami demam. Baik, demam itu kadang di rumah kalau anak demam kita raba bagian leher, bagian dada, bagian kepala, keningnya. Karena di situ kita merasa pasti di sini kita akan mengetahui bahwasanya anak itu demam. Padahal yang seharusnya kita lebih pahami cara mengetahui anak itu pasti demam, baik itu dari bayi umur berapapun sampai umur dewasa pun kita perlu secara medis kita memerlukan alat ataupun angka yang lebih pasti dengan cara menggunakan termometer. Baik, untuk saat ini saya ajarkan dulu menggunakan termometer, baik itu termometer. Saat ini yang kita pakai adalah termometer digital. Baik, termometer yang digital seperti ini yang digitalnya ya. Kalau yang pakai air raksa itu mungkin kebanyakan masyarakat di sekitar kita belum paham dan belum bisa menggunakannya. Caranya ini ya, ini termometer. Cara menggunakan termometer ini, kita buka dari tempatnya. Ini bisa didapatkan dari mana saja, baik itu dari apotek. Ini bebas diperjualbelikan. Namun kepada orang tua disarankan untuk ini disiapkan di rumah supaya kita mengetahui kalau anak-anak kita dalam keadaan sakit, supaya jangan salah-salah paham bahwasanya ini anak beneran sakit atau karena kena panas. Baik, dengan cara ini. Ini ada tombolnya ini. Tombolnya ini kita tekan. Nyala. Ini tadi sudah saya gunakan untuk periksa anak-anak di sini. Ada yang lagi demam. Nah, ini kembali normal. Begini cara menggunakannya. Kita tunggu sampai dia normal. Lalu ketika sudah keluar hasilnya, kita lihat kalau suhu tubuh anak sudah 37,8 itu sudah mulai demam, dinyatakan demam. Karena itu bukan suhu tubuh normal anak. Suhu tubuh normal anak itu 36 derajat Celcius sampai dengan 37,4 derajat Celcius itu baru yang normal. Jadi jikalau sudah di atas itu dicurigai anak demam. Jadi kepada ibu-ibu, kalau ada ini bisa beli di apotek, ini murah, sangat terjangkau harganya. Itu harus dipersiapkan di rumah. Kalau suhu tubuh anak kita sudah 40 derajat Celcius bahkan ke atas, itu udah harus diantisipasi karena yang kita khawatirkan anak itu bisa kejang, step. Jadi itu sangat disayangkan jikalau itu terjadi kepada anak-anak kita semua. Baik, untuk pada saat ini juga saya akan memberitahukan cara menangani pertama jikalau anak kita demam di rumah. Jangan waspada, jangan panik, tetap waspada supaya jangan salah melakukan sebuah kegiatan. Jadi kalau udah anak kita demam, biasanya sih di rumah ada sebagian ibu-ibu mempersiapkan obat demam, baik itu sirup, bisa dibeli di warung-warung seperti Bodrexin. Jadi untuk penanganan pertama, secara yang bisa saya bantu ibu-ibu semua, yaitu satu, kalau anak sudah terlihat demam, biasanya wajahnya memerah, dia merewel, nangis terus,
nggak nafsu makan karena dia lagi sakit. Dan penyebab apa, karena dia lagi sakit ini, sehingga kita pun dapat mengetahui kenapa ini kita raba-raba anaknya, kenapa sakit anak ini ya. Lalu bagaimana pertolongan kita untuk anak-anak itu? Satu, kita berikan kalau ada obat di rumah, obat penurunan demam seperti paracetamol atau Modrexin, itu bisa diberikan dulu sesuai dengan dosis yang telah tertera itu. Kita gunakan, berikan kepada anak-anak. Dan terus kita anak-anak itu kita mandi kita kompres. Yang dikompres bukan hanya biasanya di rumah ibu-ibu mengkompres itu hanya bagian dahi, itu kita sayangkan. Jangan hanya dikompres pada bagian dahi, bagian ketiak saja, jangan. Untuk ini yang saya ajarkan ini supaya anak kita tertolong. Kita kompres semua dari kepala sampai ke belakang ini, sampai seluruh tubuhnya kita kompres dengan air yang hangat. Jangan pula dengan air yang dingin. Karena kalau memakai dengan air yang hangat, maka pori-pori kulit anak itu akan terbuka dan suhu tubuhnya bisa keluar. Karena suhu tubuh itu dalam tubuh kita, di dalam tubuh, kalau tidak terbuka pori-pori maka akan susah menurunkan demam. Dan juga kalau semua dibasahi, maka semua akan, memang boleh hanya untuk dahi, hanya untuk ketiak, tapi ini lebih dianjurkan supaya cepat anak-anak itu turun demamnya. Dan juga memberikan minum air putih yang banyak. Kenapa penting air minum dikasih untuk anak yang demam? Karena anak yang demam itu bisa terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi ibu-ibu disarankan untuk memberikan banyak minum anak, bukan minuman yang bersoda, bukan, air putih hangat selalu diberikan untuk anak-anak. Dan juga memberikan pakaian yang tipis-tipis. Ini yang lebih banyak yang salah di lingkungan masyarakat kita sekarang ini, dan juga dari dulu memang itu udah hal yang salah. Kalau anak demam ataupun sakit, biasanya ibu-ibu di rumah akan memberikan anak-anak itu baju yang tebal, lengannya panjang, diselimutin tebal-tebal. Itu sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena pada saat anak-anak itu diberikan pakaian yang tebal, maka suhu tubuh itu akan susah untuk keluar, dan ada perlawanan dari luar. Itu bisa berefek fatal sebenarnya. Bisa anak itu jadi kejang karena tubuh tidak akan menahan. Tidak bisa menahan suhu tubuh dengan setinggi itu. Jadi kalau baju yang tipis-tipis yang bisa yang menyerap, itu lebih dianjurkan. Keringatnya bisa keluar, panasnya bisa keluar dengan setelah selesai tadi dikompres. Jadi untuk ibu-ibu di rumah, jangan salah paham, jangan salah-salah memberikan tindakan. Apalagi kalau anak-anak sudah kejang, biasanya kita akan panik sekali. Jangan, kalau anak-anak kejang sudah demam, itu bisa kita baringkan miring anak-anak itu, tangannya kita majukan ke depan supaya lidahnya tidak akan tergigit oleh giginya sendiri. Jadi jangan sekali-sekali anak-anak itu kalau kejang, kita biasanya khawatir, baik mau apapun kita buat sama dia, kita lakukan, baik dimasukkan sendok, karena takut kan, ataupun alat-alat selain benda-benda lain, jangan, itu tidak dianjurkan karena itu akan berakibat fatal juga. Dan juga kalau sudah anak-anak itu tindakannya tadi kan udah kita beritahu, kita kompres, kita berikan dia minum, pakaian yang bagus, suasana ruangan, kita berikan suasana ruangan yang nyaman untuk anak-anak itu. Dan seterusnya, kalau anak-anak itu sudah demam, sudah kejang, jangan biasakan anak itu dibawa ke dukun. Itu salah, fatal sekali. Karena kalau anak-anak sudah kejang, itu sebenarnya kejang tidak akan lama terjadi. Setelah selesai kejang, diusahakan anak-anak itu dibawa ke, baik itu praktek dokter, pertolongan medis, ke rumah sakit, IGD pun harus diantar ke situ anak-anak itu, supaya mendapatkan pertolongan yang cepat, benar, dan akurat.
sehingga anak-anak itu bisa ditangani dengan baik dan demamnya tidak akan berisiko dan lebih berefek lagi ke depannya. Jadi itulah apa, kalau anak-anak sakit udah kejang, jangan dibiasakan untuk bawa ke dukun, bawa ke rumah sakit, akan ditangani dengan baik oleh para medis di sana. Kalau hanya demam biasa, diusahakan, biasanya anak-anak tidak akan makan. Namun pada ibu-ibu diusahakan beri makan terus anak-anak yang lagi demam, supaya dia tetap kuat, suhunya tetap tubuhnya bisa kembali normal dan bugar. Makannya kalau bisa anak bayi itu kita berikan selalu di ASI. ASI itu sangat penting untuk antibodi, untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada masuk ke dalam tubuh anak-anak. Sangat membantu itu. Makan harus diberikan walaupun sedikit-sedikit namun sering, supaya anak itu tubuh fisiknya tetap kuat dan tahan. Penyebab anak itu demam biasanya karena bakteri, infeksi bakteri, virus. Itu anak-anak akan mengalami demam, karena kalau bakteri telah masuk ke dalam tubuh anak-anak, maka terjadilah proses tubuh kita akan melawan ini bakterinya. Kalau umur anak-anak itu antibodinya belum terbentuk dengan baik, makanya saya sarankan kalau anak-anak demam langsung dibawakan ke IGD, praktek dokter terdekat, pelayanan kesehatan apapun, silakan anak-anak dibawa ke sana supaya jangan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi karena penyebabnya tadi bakteri, virus, kalau beberapa hari anak demam tidak bisa menurun, itu saya sarankan karena bakteri tadi, virus. Kalau dokter akan meresepkan biasanya obat-obat antibiotik untuk anak-anak itu. Jadi ibu-ibu yang di rumah cintai anak-anak ibu bawa ke IGD, jangan cintai bawa ke dukun. Itu menurut saya tidak saya anjurkan, karena itu berakibat fatal nanti kalau tidak ditangani dengan baik dan benar. Jadi begitu yang bisa saya bagikan. Ini sudah saya paparkan dari itu demam, tanda dan gejala anak-anak demam yang saya beritahukan tadi, akan sering rewel, nangis, nggak mau makan. Jadi penyebabnya sudah saya beritahukan tadi, itu karena bisa infeksi bakteri, virus, dan juga terkadang karena setelah selesai melakukan imunisasi. Biasanya kalau setelah imunisasi itu pun ada imunisasinya, maka bagian tenaga medis akan memberitahukannya dan akan memberikan obatnya. Dan tindakan yang perlu kita lakukan di rumah jikalau belum bisa dibawa ke tempat pelayanan kesehatan, sudah saya anjurkan tadi untuk melakukan itu semua. Mudah-mudahan anak kita bisa terbantu dengan apa yang saya sampaikan ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga yang lebih saya anjurkan kepada ibu-ibu, orang tua di rumah, karena yang sakit ini bukan hanya juga anak-anak, orang tua juga bisa sakit demam karena infeksi, karena itu sebuah tanda penyakit. Yang saya anjurkan untuk tetap selalu berdoa untuk anak-anaknya supaya penyakitnya bisa sembuh, karena di dalam hidup ini juga perlu yang namanya untuk tetap berdoa. Jadi demikian yang bisa saya share untuk hari ini, semoga bermanfaat. Salam tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sehat. Demikianlah, dan bantu untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscriber, like, share, and comment, supaya channel ini bisa kedepannya lebih baik lagi. Kalau ada yang salah dalam penyampaian saya, mohon sarannya, saya akan lebih baik untuk pemasukan yang lebih baik kedepannya juga. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Salam tips sehat, tetap sehat dan tetap semangat.